Yang kedua, tidak ada pasal tentang pencucian uang ke Joni Plate. Betul, nggak ada. Jadi pasal ini bisa jadi ancaman setiap saat. Ya, kalau you mau bongkar, ya pencucian uang Pinjam suruh. uang masuk. Bersama kita Bung Petrus Celestinus sebagai seorang pengacara senior yang selama ini sudah malang melintang di persoalan-persoalan hukum di negara kita, akan memberikan penjelasan tentang kasus terakhir yang menyangkut Pak Menteri Kominfo Joni Plate yang terakhir. Selamat siang Bung Petrus, apa kabar? Kabar baik, selamat siang juga. Ya, masyarakat barusan mendapatkan pemberitaan yang terbaru tentang kasus Pak Joni Plate, yaitu tentang pengembalian dana yang dicurigai berasal dari Pak Menteri Olahraga. Sebenarnya menurut Bung Petrus, bagaimana penanganan kasus BTS 4G Kementerian Kominfo yang sekarang sedang berjalan di pengadilan? Ya, dari awal memang saya termasuk salah satu dari sekian banyak yang mencurigai bahwa jalannya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketika memasuki tahap penuntutan, maka di sini akan terjadi seperti apa yang disebut tebang pilih, atau lebih ekstrim lagi dalam bahasa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dikatakan sebagai penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Jadi kalau terjadi praktek penyidikan yang bermaksud untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, berarti di dalamnya itu sudah pasti terjadi KKN atau korupsi baru di dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu. Jadi proses berlangsung itu terjadi korupsi baru korupsi ya? baru. Ya. Gimana Bu? Bisa jelasin nggak? Jadi seperti dalam kasus ini banyak orang, ya banyak pengamat melihat bahwa kok hanya segelintir orang ini melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya 8 triliun lebih. Ada dari unsur pemerintah, di sini ada Menteri Kominfo Joni G. Plate, kemudian ada Anang Abdul Latif, lalu ada pihak swasta ya seperti Irwan, Galumbang, Menak, Simanjuntak, dan lain-lain. Ya, ada dua kelompok besar yang dari awal merumuskan dan merencanakan bagaimana supaya anggaran yang begini besar bisa disimpangkan untuk korupsi. Nah, masuklah 8 orang ini ya menjadi terdakwa di persidangan tindak pidana korupsi. Tetapi kemudian muncul yang diungkap oleh Irwan sebagai salah satu terdakwa bahwa uang yang dia terima yang dituduhkan sebesar 119 miliar yang membuat dia juga akhirnya jadi terdakwa, itu adalah uang yang dari sejak awal dikumpulkan dari tahun 2021 sampai 2022 untuk mengantisipasi bagaimana kalau misalnya korupsi ini tercium aparat penegak hukum, maka dengan anggaran ini bisa digunakan untuk menutup perkara itu. Wah, artinya sebuah Irwan. persiapannya udah cukup lama dan matang ya. Jadi Sampai udah rupanya jaga-jaga. Rupanya tipikal koruptor kita di Indonesia ini sudah merancang ya bagaimana korupsi itu terjadi dan bagaimana mengamankannya. Kalau ketahuan Ya, ada antisipasi. dan mengamankan ini juga termasuk mencuci uang. Karena kejahatan yang mereka lakukan ini kan harus diamankan. Cara mengamankan itu banyak juga mencuci. Tetapi kalau aparat penegak hukum bisa dibeli, ya tidak perlu dia cuci. Dia belanja, dia entar dia simpan atau dia masukkan di rekening, tidak akan ditindak. Dan itu sudah banyak bukti, seperti kasus yang kemarin anaknya pukul orang, kemudian ribut, ketahuan bapaknya punya uang triliunan atau ratusan miliar. Itu artinya pejabat-pejabat ini sudah piara aparat penegak hukum ini, ya. Manakala kalau terjadi ini mereka bisa tutup dan mereka bisa langgeng. Nah, sama halnya dalam kasus ini, cuman ini boleh dikatakan
kita tidak bisa katakan ini gagal. Bahwa mereka bisa beli aparat penegak hukum, jangan kita hanya lihat dari perkara ini masuk persidangan. Perkara ini masuk persidangan pun bisa juga diatur dengan pasal-pasal yang lunak. Ya, betul. Atau ketika mereka kuasai sistem ini, maka ini semua bisa dikatakan sandiwara. Nanti ada yang hanya dikenakan 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan nanti di ujung di Mahkamah Agung baru mungkin hasil itu bisa berbeda. Tapi praktek mengenai mencuci uang melalui menguasai lembaga peradilan ini itu salah satu pintu masuk untuk mengamankan hasil kejahatan mereka. Berbeda dengan negara lain, karena hukumnya ketat, uang ini harus dicuci, disamarkan, ya, dibuat seolah-olah tidak terjadi kejahatan apapun, atau kejahatannya terjadi tapi bukan mereka pelakunya. Nah di sini sehingga publik bertanya, kok hanya segelintir orang, sedangkan menurut informasi yang kemudian dipublish oleh Maki, bahwa sebelah utara gedung kejaksaan ada 70 miliar apa, agak ke kanan sedikit 50 miliar, ya itu berarti ada rombongan besar yang dapat jatah tetapi terputus, ketutup ya, sehingga dakwaan terhadap 8 orang ini menurut saya terlalu tergesa-gesa dibawa ke pengadilan. Tujuannya apa? Ini kita dibius untuk fokus ke sini, perlahan-lahan ini kita lupakan. Diamankan. Iya. Gitu. Dengan anggaran sekitar 8 triliun ini, siapa aja, Bung, yang masih tersisa, yang seharusnya layak untuk diminta pertanggungjawaban? Nah, yang kita Selain lihat yang belum udah muncul pimpinan dan pemilik perusahaan-perusahaan konsorsium ini belum ada satupun yang disebutkan kecuali di situ ada manajernya seperti Mukti Ali, Ali siapa namanya, ada yang nama Ali itu, itu dia bukan orang top di perusahaan konsorsium itu. Nah kemudian faktor Yus Rizky, gimana Bang? Yus Rizky ini aneh dalam surat dakwaan, baik Joni Plate maupun Anang Ahmad Latif maupun Irwan. Yus Rizky ketika Anang Ahmad Latif bertemu Joni Plate di saat setelah persiapan untuk mengerjakan ini sudah matang, menurut dakwaan jaksa itu Joni Plate menyatakan, Anang nanti soal pengadaan baterai dan panel surya itu diserahkan ke Yus Rizky, tanpa menjelaskan apakah ada. Anang ini bertanya, Yus Rizky ini siapa, dia dari perusahaan mana. Jadi sepertinya Yus Rizky ini udah matang di awal. Secara jujur harusnya jaksa jelaskan bagaimana Yus Rizky atas nama basis utama Prima yang tidak punya satu peser pun saham di situ, kok dengan gampang mendapatkan proyek besar yang 40% nilai 10 triliun itu mereka kuasai. Tanpa apakah ada deal-deal sebelumnya, apakah yang menghubungi Joni Plate bahwa nanti perusahaan saya masuk ke situ, Happy Hapsor atau pihak lain, tidak diungkap di sini. Jadi ini kelihatannya ini yang ditutup. Harusnya dijelaskan dari awal. Yus Rizky datang ketemu memperlihatkan dokumen perusahaannya, ya bahwa saya dari perusahaan ini pemiliknya. Harus karena ini bukan uang kecil. Orang sekelas Joni Plate sebagai menteri tidak mungkin dalam urusan besar ini dia hanya melihat Yus Rizky, dan kapan dia kenalnya di mana. Lalu dari situ Yus Rizky selanjutnya bertemu Anang, dan Yus Rizky menjelaskan bahwa saya sudah bertemu perusahaan konsorsium dan nanti saya masuk melalui perusahaan subkon. Di situ Yus Rizky memasukkan 3 perusahaan. Tetapi di dalam dakwaan jaksa pun tidak dijelaskan 3 perusahaan Yus Rizky ini apakah perusahaan-perusahaan yang menjadi anak perusahaan dari basis utama Prima atau numpang benderanya saja, tidak dijelaskan sama sekali. Tetapi dari hasil 3 subkon yang dibawa oleh Yus Rizky mendapatkan 50 miliar plus 2,5 juta US dollar.
tidak dijelaskan apakah 2,5 juta US dollar dan 50 miliar ini bagian dari proyek yang dia kerjakan atau uang jago yang dia dapatkan dari untuk menjaga. Nah, karena ternyata 50 miliar dan 2,5 juta US dollar ini juga dari Irwan yang Irwan kumpulkan. Jadi Irwan ini kumpulkan 119 yang kemudian angkanya membengkak menjadi 243 itu ke Johnny Plate 17 miliar lebih, ke Anang 5 miliar, yang lain 1 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang di Yus Rizky pun dari 50 dan 2,5 juta US dollar itu Yus Rizky serahkan 60 miliar ke Anang, ke Irwan untuk penggalangan pengamanan perkara di kejaksaan dan lain-lain. Nah, disinilah kita lihat kekaburan dari surat dakwaan jaksa ini. Kita berharap pada waktu persidangan di pengadilan Terbuka semuanya. banyak letupan ledakan-ledakan yang kita dan kita mau lihat bagaimana Johnny Plate menyatakan saya minta menjadi justice collaborator. Sekarang sudah redup, nggak terjadi, nggak terdengar lagi. Itu. Ya, itu kenapa ya, Bung ya? Yang saya lihat skenario untuk mengunci supaya Johnny Plate tidak menggunakan justice collaborator. Ada 2 pintu masuk. Pertama, Johnny Plate diposisikan sebagai pelaku utama, karena dia disidangkan yang pertama dan dibacakan dakwaannya. Sehingga kalaupun dia minta digunakan, hakim akan bilang Anda pelaku utama, tidak berhak. Yang kedua, tidak ada pasal tentang pencucian uang ke Johnny Plate. Betul, nggak ada. Jadi pasal ini bisa jadi ancaman setiap saat. Ya kalau you mau bongkar, ya pencucian uang masuk. Karena tidak mungkin 2 kelompok besar merencanakan menggaruk uang 10 triliun ini. Kelompok yang pertama dari aparat pemerintah, Menteri, Anang dan lain, kok recehan yang didapat. Sementara konsorsium-konsorsium ini, kalau kita hitung dari 3 konsorsium ini, 7 triliun lebih. Di mereka sendiri. Tapi tidak ada satupun, atau sampai korporasinya harus bertanggung jawab, dilibatkan di dalam proses ini supaya dimintai pertanggungjawaban jawab pidana pun tidak. Termasuk basis utama Prima pun tenggelam di sini. Ditenggelamkan sejak surat dakwaan ini disusun. Sehingga bagi Johnny Plate pertimbangannya adalah membatalkan untuk menjadi justice collaborator itu apakah menguntungkan atau merugikan buat dia kalau udah posisinya seperti itu? Dia ini bisa terjadi sudah digarap. Digarapnya gimana, Mas? Udah ikutin aja. Kamu bisa mendapatkan, ini kita analisa ya. Kamu ikutin aja, ya. Pencucian uang tidak masuk, ya. Pasal yang dia kan dakwaannya kan pasal 2, pasal 3. Pasal 2 itu kan memang ancamannya lebih berat. Minimum 4 tahun, maksimum seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Kalau pasal 3, minimum 1 tahun, maksimum seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Jadi dia bisa bermain di 1, 2, 3, atau 4. Sekitar situlah. Tapi harusnya Johnny Plate itu kan tidak ada pasal mengenai suap di sini. Johnny Plate itu kan terima uangnya dari Anang. Ya, Anang mendapatkannya dari konsorsium. Jadi harusnya pasal suap itu harus dimasukkan sebagai salah satu alternatif. Untuk berjaga-jaga kalau pasal 2, pasal 3 tidak terbukti, maka pasal suap harus masuk di dalam. Sementara ini kan dia memilih untuk menunda atau membatalkan menjadi justice collaborator. Dia belum menyatakan menunda atau membatalkan. Tetapi kita belum lihat dia mengajukan permohonan untuk justice collaborator. Harusnya justice collaborator itu dari awal di kejaksaan ditawarkan. Kalau jaksa melihat atau jaksa yakin masih ada pelaku lain yang mereka tutup, jaksa harusnya mendorong. Kamu berhak untuk mendapatkan bonus. Karena ketika justice collaborator diajukan dan dikabulkan, maka terdakwa akan mendapatkan keringanan hukuman dalam proses selanjutnya. Ya toh. Nah sekarang justice collaborator itu belum terungkap apakah digunakan atau tidak. Tetapi menurut saya dengan semua sudah masuk ke pengadilan dan tidak ada ancang-ancang untuk mengajukan, maka saya
pikir ini itu tadi. Mungkin sudah ada bocoran dia masuk sebagai, kalau dia pelaku utama dia nggak bisa gunakan itu. Tetapi dia punya kewajiban sebetulnya tanpa berharap dapat bonus, tanpa berharap dapat keringanan hukuman sebagai balas jasa terhadap Membongkar ini. ya, lebih baik dia bongkar aja. Iya. Bongkar aja, tidak perlu dia berharap dapat keringanan. Biarlah keringanan itu secara natural aja. Iya. Ya hakim melihat dia. Jadi nggak perlu dia ngemis-ngemis mendapatkan justice kolaborator. Tapi buka dalam persidangan. Harusnya dibuka di sana. Dan juga itu secara pribadi itu akan menguntungkan namanya dia juga, bahwa akan menguntungkan. bukan cuma saya, Bukan. ya kan? Jadi, di belakang saya ini ternyata ada betul, ini. dia punya sumbangsi dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun dia juga ikut korupsi. Itu. Ya. Beberapa hari ini media Bung menyoroti pengembalian dana 27 miliar. Yang ini kasusnya berhubungan dengan salah satu pengacara dan salah satu menteri juga ya. Bagaimana menurut Bung melihat dari kacamata sebagai praktisi hukum? Ya. Jadi uang 27 miliar ini kemudian menjadi sangat menarik, bahkan bisa menjebak orang dan bisa digunakan untuk bisa digunakan sebagai alat untuk mencuci hasil korupsi ini kembali. Jadi 27 miliar ini kan awalnya dibuka oleh Irwan. Bahwa saya menyerahkan 27 miliar ini kepada seseorang, 2 kali dia serahkan. Di bulan November dan Desember 2022. 20 miliar kepada seseorang yang disebut nama Dito itu. Ya. Untuk menutup perkara di Kejaksaan Agung, karena posisi di November Desember 2022 itu ini udah masuk penyelidikan. Ya, Penyelidikan. Jadi artinya uang ini mengendap di tangan orang-orang ini ya boleh dikatakan sekitar 10 bulan. Ini kan Juli ya. Ya 9 bulan. 9 bulan. 8-9 bulan mengendap. Tapi dengan perkara ini berjalan terus, Irwan nyanyi. Dia ungkap. Di dalam BAP-nya di bulan Mei 2023. Dia ungkap. Tetapi setelah diungkap di dalam BAP pun, di dalam rumusan dakwaan jaksa terhadap berkas atau terdakwa Irwan Memang ada. tidak disebut. Oh, nggak disebut. Tidak disebut. Uang ini lari ke ini 25 miliar, 40 miliar kemana, segala macam, beredar 70 miliar kemana, sama sekali tidak disebut. Hanya menyatakan bahwa 119 miliar, dari 119 miliar itu ada yang ke Johnny Plate, ada yang ke Anang, dan lain-lain itu. Nah, tanpa menyebutkan ini. Si Irwan buka, lalu kejaksaan memanggil Dito, kaitannya dengan nyanyian Irwan. Tetapi dari pemeriksaan 2 jam lebih itu, Dito bilang saya tidak kenal sama Irwan, tidak pernah ketemu, tidak pernah terima uang 25 miliar. Selesai pemeriksaan. Artinya jaksa pun sampai sekarang tidak pegang ini, tidak ada barang bukti. 27 miliar ini. Jaksa pun tidak pegang, tetapi mereka tetap melakukan penyelidikan. Nah, muncul kemudian ada seseorang hubungi Magdir, saya ada uang 27 miliar, mohon 27 miliar ini diserahkan ke Irwan untuk membantu tanggung jawab dia, kan dia akan mengembalikan kerugian ini dong. Nah, untuk recovery terhadap bagian yang menjadi tanggung jawab Irwan. Magdir terima. Nah, yang mencurigakan kenapa Magdir terima tanpa kejelasan siapa yang membawa uang ini. Dan uang yang dia bawa ini dia dapat dari tangan siapa. Jadi Magdir sebetulnya secara langsung atau tidak langsung bisa dicurigai menyembunyikan orang-orang yang sedang dicari kejaksaan. Ya, tentang 27 miliar yang sampai sekarang masih gelap. Dan Magdir setelah terima, dia tidak langsung ke kejaksaan. Kan tertahan dulu di kantornya
berapa hari itu yang dia tunda lagi, ya. Nah, disinilah saya lihat ada kecerobohan Magdir. Bahkan dia berbohong kalau dia bilang dia hanya tahu bahwa inisialnya S. Jadi di satu pihak ada kebohongan sekaligus juga kecerobohan. Mengapa ceroboh? Dia berani terima barang yang tidak jelas, ya. Kemudian dia tindak lanjuti. Nah, harusnya dia kontak kejaksaan atau KPK. Bahwa saya menerima. Iya, bahwa saya menerima dan saya curiga ini kaitan dengan perkara yang uangnya lari kemana-mana. Dia tidak pernah lakukan itu. Malah dia mendandanin momentum pengembalian uang itu dengan penuh di kejaksaan, wartawan disambut kayak pahlawan kesiangan. Nah, ini loh duitnya. Nah, anehnya kejaksaan pun terima biasa-biasa aja. Harusnya lakukan penangkapan dulu. Kalau perlu Magdir diperiksa 1 kali 24 jam. Karena Anda membawa ini tanpa membawa siapa yang mengantar duitnya. Karena duit ini adalah objek pemeriksaan di Kejaksaan Agung. 27 miliar ini sedang dicari-cari dari siapa ke siapa dan ada di tangan siapa dari November Desember 2022 sampai sekarang. Jadi sekelas Magdir, kalau dia hanya bilang inisialnya S dan saya nggak tahu identitasnya, tapi saya bawa ini sebagai uang untuk recovery, ini juga menurut saya bagian dari pencucian uang. Uang hasil kejahatan korupsi 8 triliun, sekian ratus miliar disiapkan untuk menutup perkara. Itu berarti uang ini, hasil kejahatan ini digunakan lagi sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Obstruction of justice. Merintangi, menggagalkan penyidikan kejaksaan dalam perkara pokok korupsi ini. Jadi uang hasil kejahatan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, gagal mau dicuci sebagai recovery. Yang terencana betul. Nah, ini yang terencana. Jadi di sini ini posisi Magdir ini belum aman betul kalau kejaksaan betul-betul menegakkan hukum murni seperti yang dijanjikan oleh Mahfud MD. Mahfud MD ketika Joni Plate jadi tersangka dan ditahan, 2 hari kemudian dia menghadap presiden. Dia laporkan bahwa ada informasi orang partai, bahkan partai politik terlibat. Tapi Mahfud langsung menyatakan mengenai soal ini kita tidak ke sana. Karena bisa akan menimbulkan keguncangan politik. Jadi biarlah penegakan hukum murni. Penegakan hukum murni dalam pemahaman kita kan tanpa pandang bulu. Nah, ternyata tidak, sebaliknya. Tebang pilih. Nah, murni itu tebang pilih. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Iya. Nah, menurut Bung, apa yang harus dilakukan oleh pihak hukum atau Kejaksaan Agung terhadap kondisi yang udah seperti ini? Ada yang dijadikan korban, ada yang ditutupi, kemudian justice kolaborasi masih belum jalan, kemudian di pihak pengacara. Nah, sebelumnya, menurut Bung, ini kan belakangan ada semacam protes tentang penggeledahan di tempatnya si Magdir. Menurut Bung sendiri, apakah itu menyalahi atau enggak? Pertama, saya anggap itu protes itu salah alamat. Kalau dialamatkan ke langkah kejaksaan menggeledah kantor Magdir Ismail, ya, bahwa kita bersimpati kepada rekan sejawat kita yang menghadapi proses hukum karena terpeleset di dalam profesinya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau diprotes dan dianggap sebagai langkah yang salah dari jaksa, menurut saya tidak seharusnya begitu. Karena jaksa ini kan begitu menerima uang 27 miliar dari Magdir, dia melihat ada hal yang janggal. Ada hal yang tidak seharusnya diperhadapkan kepada sekelas Magdir Ismail. Yaitu apa? Si pembawa uang 27 miliar yang katanya untuk Irwan dalam ini, berarti kan uang ini ada kaitan dengan perkara yang sekarang lagi heboh. Ya, termasuk ada upaya untuk menyogok kejaksaan 27 miliar yang sampai sekarang barang buktinya belum ketemu. Padahal ada angkanya kok sama dan masih berputar-putar di orang yang sama, dari Irwan kembali ke Irwan. Harusnya kan naluri dia membaca ini ada yang nggak ganjil. Jadi kalau jaksa datang geledah tentu itu ada tujuannya dan itu sah karena dia bukan datang sambil lewat baru dia pasti dia punya surat perintah. Ya, dia sudah mempersiapkan. Karena Magdir cukup memberi jeda waktu, jaksa sudah mengantisipasi, siapkan surat perintah, begitu barang ini datang,
harusnya selain penggeledahan, Magdir 1x24 jam dulu di kejaksaan, interogasi dia. Karena dia sama sekali tidak koordinasi. Kalau koordinasi kan si yang mengantar duit itu bisa dilakukan penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan soal upaya menghentikan penyidikan di Kejaksaan Agung. Kira-kira Magdir pasti akan diperiksa nggak? Sekarang orang curiga ini sandiwara antara jaksa dengan Magdir. Ya, bahkan duit ini pun menurut sejumlah pihak bisa saja duit 27 miliar ini sudah di oknum kejaksaan. Nah, kemudian karena ini sudah mencuat, bagaimana cara kembalinya? Jadi apa yang terjadi dengan penggeledahan kemarin itu walaupun secara formil sah, tetapi di balik itu bisa saja ini semua sandiwara. Bukan sekedar counter terhadap apa yang diberikan oleh Bukan, Magdir. ini ya sekedar pemuas publik. Ada skenarionya. Gitu. Dengan keadaan seperti ini, Bung, menurut Bung apa yang harus dilakukan atau sikap apa yang harus diambil oleh pimpinan Kejaksaan Agung? Di mana kemudian ada tebang pilih, kemudian ada kelanjutan yang melibatkan pengacara. Saya kira ini kan uang besar ya, jadi kekuatan politik itu kalau dia hanya menguasai jaksa penyidik di bawah itu nggak mungkin. Ini mulai dari atas ke bawah. Maksudnya gimana? Jadi apa yang terjadi ini secara sistem pimpinan tahu, terkondisikan, gitu, terkondisikan. Karena kan dalam mempengaruhi penyidikan korupsi menurut undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu hambatannya itu antara lain seperti yang tadi penyidikan bertujuan melindungi pelaku yang sebenarnya, tapi hambatan karena campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kata undang-undang. Jadi dalam perkara ini kalau kita lihat ada uang yang mengalir ke DPR, uang yang mengalir ke BPK, uang yang mengalir ke partai politik, itu berarti 3 kekuatan besar ini ada di belakang carut-marutnya penyidikan perkara ini. Eksekutif, legislatif, dan mungkin juga yudikatif, pengadilan pun sudah terkontaminasi. Terkontaminasinya saya lihat daripada waktu Johnny Plate membacakan eksepsi, hakim tegur Johnny Plate, kau jangan curigai pengadilan sebagai alat politik. Kami melaksanakan tugas ini dengan murni. Seharusnya si hakim tidak boleh bersikap begitu. Karena sebagai seorang terdakwa, Johnny Plate punya hak ingkar. Dia bisa membantah semua dakwaan jaksa, dia bisa saja mencurigai bahwa hakim ini tidak benar. Itu hak dia. Yang boleh menanggapi eksepsi terdakwa jaksa. Tapi sebelum jaksa menanggapi, hakim sudah duluan. Nah, itu saya lihat sinyal-sinyal hakim sudah terkontaminasi. Bahwa hakim juga ikut berada di dalam skenario karena hakim sudah memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap terdakwa Johnny Plate. Oh, gitu. Yang oleh undang-undang dilarang. Dia harusnya netral. Padahal peringatan Johnny Plate itu bahwa hak pengadilan jadi alat politik. Itu kan Johnny Plate mengingatkan supaya hakim harus netral. Karena potensi intervensi terhadap kekuasaan peradilan Indonesia ini sudah jadi budaya. Gitu. Banyak orang masuk penjara karena intervensi. Gitu. Jadi Johnny Plate tidak salah sama sekali untuk dalam hal dia mencurigai pengadilan. Terakhir, Bung, menurut Bung apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap kasus ini sebagai eksekutif? Apakah seperti kata Mahfud serahkan ke hukum senjata Jokowi itu kan serahkan ke penegak hukum. Ya, apakah seperti itu cukup? Sebetulnya bahasa itu sebetulnya memberi ruang leluasa untuk oknum-oknum ini bermain. Itu dia. Harusnya dikontrol, seminggu sekali minta laporan update dari Jaksa Agung. Panggil Jaksa Agung ke istana. Kenapa ini tidak jalan? Kenapa ini tidak jalan? Mengapa ada tebang pilih? Dan ini sinyalnya itu kok Mahfud sejak itu diam sampai sekarang. Sejak dia bicara diam sampai sekarang. Dia bisa mengatakan ini ranahnya hukum. Betul. Kita nggak bisa masuk. Dia harus panggil Jaksa Agung. Bagaimana kok ini tersebar berita? Karena kalau memanggil itu memang haknya dia kan sebagai dia punya politik. Tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Karena Jaksa Agung ada di bawah dia. Ya. Itu. Baik, Bung. Terima kasih banyak untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih sama-sama.